Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita senantiasa berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita harus banyak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita harus menempatkan rasa syukur yang benar. Dan kita tahu betapa jasa Rasulullah SAW begitu besar untuk kita, dengan mengambil resiko tertinggi sebagai nabi yang dicaci maki, disebut gila dan lain sebagainya di masa lalu, tetapi Rasulullah begitu tegar, begitu kuat, dan menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian apa? Bagaimana memenangkan agamanya ini dengan seluruh pikiran, perasaan, dan juga seluruh potensi yang Rasulullah SAW diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada manusia yang paling berjasa di muka bumi ini untuk diri kita melebihi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saran saya untuk Anda, maka biasakan bersolawat untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap bahwa Allah Subhanahu wa taala terus memberikan hal terbaik untuk Rasulullah di akhirat kelak, sehingga kemudian beliau pantas mendapatkan sesuatu yang paling terbaik. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menyampaikan tentang bagaimana cara mendidik anak laki-laki. Ingat kaum muslimin rahimakumullah, anak laki-laki itu berbeda dengan anak perempuan. Untuk itu maka mari kita lihat, mendengarkan. Ada 5 poin yang barangkali bisa membantu saudara-saudara untuk bagaimana mendidik anak laki-laki. Yang pertama, menyadarkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Anak kita harus sadar, terutama yang laki-laki, bahwa Anda laki-laki, bahwa kamu laki-laki. Harus beda. Jenis kelamin itu menentukan apa yang harus dipelajari, dan apa yang harus dilatih, dan apa yang harus kemudian menjadi sikap terbaik. Itu penting. Gitu. Makanya sehingga apa? Supaya dia tidak memiliki sikap seperti perempuan. Kalau dia sudah sadar bahwa dirinya laki-laki, maka dia akan menempatkan diri sebagai laki-laki. Gitu. Ketika kecil bagaimana, ketika besar bagaimana, ketika dewasa bagaimana, ketika remaja bagaimana, dia pasti akan sadar, oh saya ini laki-laki. Laki-laki. Kapan waktunya masih bisa bersama dengan perempuan, kapan waktunya harus berpisah dengan perempuan, dan kapan kemudian memiliki tanggung jawab yang lain sebagai laki-laki. Itu ada bedanya. Mustahil Allah membedakan laki-laki dan perempuan kalau kemudian sisi tanggung jawab dan hal-hal yang lainnya sama. Itu tidak mungkin. Untuk itu apa? Laki-laki dan perempuan itu pasti berbeda. Itu pasti berbeda. Untuk itu maka seorang ayah, seorang ibu harus memberikan kesadaran utuh kepada anak laki-lakinya bahwa kamu laki-laki. Kalau sudah sadar seperti begitu, maka apa? Dia akan bersikap sebagaimana laki-laki. Ini penting. Maksudnya apa? Termasuk memanggil, cara memanggil, intonasi, nada, itu betul-betul akan berbeda. Dan kita harus kasih tahu seperti itu. Kita harus sadarkan. Gitu. Kita juga mungkin barangkali sudah tahu bagaimana cara memanggil anak perempuan dan cara memanggil anak laki-laki. Ini harus kita bedakan. Kemudian yang kedua, menata pikiran tanggung jawab terhadap kehidupan, seluruh kehidupan. Ini laki-laki. Jadi kalau Anda punya anak laki-laki, maka ingat, tata pikirannya bahwa dia memiliki tanggung jawab terhadap seluruh kehidupan. Seluruh kehidupan. Sampaikan kepadanya bahwasanya apa? Tanggung jawab kenabian, tanggung jawab umat manusia, tanggung jawab kepemimpinan, tanggung jawab kehidupan ini ada di tangan laki-laki. Seperti itu. Jadi menata pikiran, bertanggung jawab terhadap seluruh kehidupan, tidak hanya sebagian, tapi seluruh kehidupan. Katakan itu, bahwa kamu punya tanggung jawab pada seluruh kehidupan. Baik itu pada saat masih anak-anak, sedang remaja, atau sudah dewasa, atau sudah menikah, maka seluruh kewajibannya ada di tangan dia. Ini ditata pikirannya. Pikirannya ditata. Jangan sampai kita lengah. Jangan kemudian menanti kemudian punya anak masa bodoh, merasa ini bukan tanggung jawabnya.
menanggung beban kehidupan, menanggung beban kemudian perjuangan, itu urusan laki-laki. Tanamkan sejak awal bahwa anak laki-laki harus lebih banyak bertanggung jawab dibanding kemudian anak yang lain atau anak perempuan. Gitu. Anak laki-laki harus melindungi, bukan untuk dilindungi. Ini penting karena dia bertanggung jawab. Sehingga nanti anak laki-laki akan berusaha untuk lebih tahu banyak dibanding kemudian anak perempuan. Gitu. Karena fokusnya begitu. Dia bertanggung jawab. Gitu. Nah, kemudian ketiga, melatih rasa percaya diri. Melatih rasa percaya diri. Makanya apa? Anak laki-laki jangan sering ditakutin. Mau ngebak di sungai, mau mandi, mau apa, jangan ditakut-takutin. Biarkan dia. Berikan kebebasan dia melakukan aktivitas yang bersifat menunjukkan kepercayaan dirinya. Cukup dipantau saja dan lain sebagainya. Berikan dia kepercayaan yang luas. Sehingga apa? Ini yang perlu dilatih, melatih rasa percaya diri. Saya percaya bahwa bisa. Saya bisa, itu penting. Bahwa kamu bisa. Saya terus terang aja ketika menghadapi anak laki-laki, bisa nggak bisa masih sendiri. Bahkan kalau jatuh pun tidak saya tolong. Biarkan saja dia bangun sendiri. Kenapa? Dia harus punya tanggung jawab. Harus dia punya kepercayaan diri bahwa dia bisa tanpa bantuan orang lain. Ini penting sekali. Kecuali dalam kondisi barangkali dia memang sangat membutuhkan pertolongan, baru kita datang. Makanya sikap saya terhadap anak yang sudah SMP, perempuan dan laki-laki berbeda. Ngobrolnya juga berbeda. Seorang anak laki-laki harus tanamkan rasa percaya diri, sehingga apa? Ketika ditugasi sesuatu tidak perlu terlalu detail untuk disampaikan. Tidak perlu detail. Termasuk kemudian memberikan berbagai tanggung jawab. Oke. Yang keempat, menempa otot keberanian mengambil resiko tertinggi. Menempa otot keberanian. Laki-laki itu harus berani, maka ototnya harus ditempa, otot beraninya harus ditempa. Gitu. Ajari anak laki-laki untuk apa gitu, ngambil tanggung jawab, berani menghadapi resiko. Seperti itu. Ngambil resiko tertinggi dia berani. Karena apa? Terus kita latih. Kita latih. Untuk berbicara, kita latih untuk kemudian menyampaikan sesuatu, kita latih untuk melakukan berbagai hal. Gitu. Dia harus kemudian sanggup untuk berani mengambil resiko tertinggi. Sehingga apa? Ketika melihat adik-adik yang perempuan atau kakak yang perempuan, dia paling di depan. Gitu. Sehingga termasuk kemudian kalau ketika kita mau pergi, maka amanatnya bukan diberikan kepada putrinya, tapi kepada laki-lakinya. Gitu. Anak laki-lakiku jaga ibumu, bahasanya begitu. Bukan kepada anak perempuan, tapi kepada laki-laki. Bukan kepada apa? Bukan kepada anak perempuan, tapi kepada laki-laki. Kemudian yang kelima, mendidik karakter problem solver. Mendidik karakter problem solver. Ajari menemukan masalah. Ajari bisa mendeteksi ada masalah. Ajari bagaimana bisa mengukur sesuatu yang akan terjadi ke depan seperti apa. Dan ajari bagaimana anak kita mampu menyelesaikan berbagai masalah. Jangan ujuk-ujuk langsung dibantu. Jangan ujuk-ujuk langsung kemudian diberikan pertolongan. Biarkan. Maka ini berbeda sekali. Maka insya Allah nanti Bapak-bapak, kaum muslimin rahimakumullah, 5 hal ini hal prinsip dasar barangkali. Masih banyak hal yang lain. Saya yakin Bapak-bapak banyak ada yang lebih tahu dari ini. Tetapi paling tidak dengan 5 hal yang saya sampaikan saat ini, maka cukup untuk mendidik seorang laki-laki menemukan kehidupannya yang paling cemerlang di kemudian hari. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, mari kita bedakan mana laki-laki dan mana perempuan, termasuk cara mendidiknya. Untuk itu maka insya Allah ke depan kita akan sampaikan juga bagaimana mendidik anak perempuan. Semoga Allah mempertemukan kita lagi dalam episode berikutnya, dan pada kesempatan kali ini kita cukupkan bagaimana cara mendidik anak laki-laki. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.